Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada kala baiknya kita berdoa. Yuk, salah satu di antara kalian memimpin doa. Baiklah anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah, anak-anak ibu hari ini hadir semua ya. Nah, sebelum itu mohon untuk dirapikan pakaiannya dan diluruskan posisi duduknya agar kita bisa nyaman dalam melakukan pembelajaran. Karena hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 1 tentang rukun dalam perbedaan. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anak ibu semua harus aktif ikut dalam pembelajaran, mulai dari bertanya, mengomunikasikan, mengeksplorasi, sampai dengan menyimpulkan. Anak-anak ibu semuanya, mari kita belajar dengan semangat. Anak-anak ibu semuanya, pernahkah kalian melihat pelangi? Tahukah kalian, pelangi itu indah karena warnanya yang berbeda-beda. Begitu pula kehidupan berbangsa dan bertanah air. Kehidupan berbangsa dan bertanah air akan indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Coba bayangkan, jika pelangi warnanya hanya satu, pasti tidak akan indah. Begitu pula dengan bangsa kita. Kita akan indah apabila kita bisa rukun dengan perbedaan yang kita miliki. Yang pertama, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, maupun yang lainnya. Semua perbedaan itu akan indah jika kita sikapi dengan hidup rukun. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang satu ini. Nah, apa yang akan terjadi jika pekerjaan yang ada pada di gambar itu dikerjakan sendiri? Nah, sekarang mari kita baca cerita berikut ini. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang terdahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan itu kental, terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang, mereka membantu warga lanjut usia sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai, lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itu yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Anak-anak ibu sekalian, dari cerita yang sudah kita baca tadi, coba kalian garis bawahi informasi penting maupun kata-kata yang sulit kalian temukan di dalam cerita tadi. Nah, ketika informasi penting dan kata-kata yang sulit itu kalian temukan di dalam cerita, coba diskusikan kepada teman sebelah kalian ya. Jadi, perbedaan itu tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita bisa melakukan apa saja.
Nah, dari gambar maupun cerita yang telah kita baca tadi, coba kalian tulis hal apa saja yang ingin kalian ketahui lebih lanjut mengenai rukun dalam perbedaan. Namun dalam bentuk pertanyaan ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika kalian sudah menuliskan pertanyaan itu dalam buku tulis kalian, coba kalian diskusikan kepada teman sebangku kalian. Kita kan sudah banyak nih membahas mengenai materi rukun dalam perbedaan. Sekarang coba kalian buat kesimpulan mengenai materi yang telah kita bahas tadi dalam bentuk bagan seperti yang di samping kiri Ibu. Coba Ibu kasih satu contoh ya, misalnya perbedaan yang ada. Kita ambil contoh perbedaan yang ada di sekolah. Misalnya perbedaan suku. Kemudian bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Cara kita menyikapinya yaitu saling menghargai suku satu dengan suku yang lainnya, atau tidak menjelek-jelekkan suku lain. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya yaitu kita bisa menciptakan persatuan dan kesatuan maupun sebagainya. Jadi buatlah kesimpulan mengenai rukun dalam perbedaan seperti yang sudah Ibu contohkan tadi ya. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Sekarang kita masuk ke kuis ya. Nah, sebelum kita masuk ke kuis, di sini Ibu mau mengajak kalian untuk tepuk semangat dulu agar pembelajaran kita berjalan dengan semakin semangat nih. Ya, jadi kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana peraturan dari kuisnya. Jadi nanti ketika Ibu sudah membacakan pertanyaannya, dan bagi siapa yang tahu silakan angkat tangannya ya. Nah, kuis yang pertama. Coba kalian sebutkan contoh kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah makan bersama, memasak bersama, dan belajar bersama di rumah. Kita masuk ke kuis yang kedua ya. Pertanyaannya adalah, apa contoh kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah? Iya, tentu. Jadi jawabannya, kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah yaitu kerja bakti, membersihkan sekolah, dan bermain bersama teman. Jadi banyak ya contoh kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Nah, yang terakhir, kuis ketiga, pertanyaannya adalah, apa contoh kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah ronda, kerja bakti, dan gotong royong. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat ya kalian semua bisa menjawab kuis dari pertanyaan Ibu tadi. Nah, untuk tugasnya coba dicatat ya semuanya. Untuk tugas di rumah, coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar rumah kalian. Ada atau tidak sikap baik yang bisa kalian contoh dari penerapan hidup rukun dalam perbedaan. Dan kalian mengerjakan pekerjaan rumah ini bekerja sama dengan orang tua ya. Nah, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa selalu kita ingat dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, ada kala baiknya kita berdoa. Yuk, coba salah satu di antara kalian memimpin doa. Nah, jadi satu lagi yang harus Ibu ingatkan pada kalian semua, bahwasannya rukun dalam perbedaan itu penting. Karena dengan adanya perbedaan itu tidak menjadi suatu masalah untuk kita bersatu. Dengan kita bersatu, kita bisa melakukan banyak hal. Nah, sampai di sini saja perjumpaan kita. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.